Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Weton Sabtu ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, kenapa kok Weton Sabtu ini selalu ya gitu ya, dimusuhi terus gitu. Loh, sebenarnya yang tahu adalah diri Anda gitu. Ketika pancaran energi Anda positif, tidak mungkin Anda ini dimusuhi gitu. Ya. Jadi kita ini tidak perlu melihat keluarnya gitu ya. Keluarnya itu hanya sebagai alat petunjuk bagi diri Anda ya. Misalkan ya ada rambu-rambu lalu lintas itu ya, ada turunan tajam, apa yang perlu Anda lakukan ya? Kurangi kecepatan, siap-siap ngerem ya, sama dengan seperti itu lah, hidup itu seperti itu. Nah kalau Anda ini berpikir bahwasanya kenapa kok Weton Sabtu itu selalu dimusuhi, Anda tidak peduli dengan rambu-rambu tadi. Akhirnya apa? Anda tancap gas saja, masa bodoh. Nah kalau sudah seperti itu, hidup Anda akan penuh dengan masalah ya. Bukannya masalah yang datang kepada Anda ini bisa menyadarkan diri Anda, bisa ambil Anda manfaatnya, tapi masalah yang datang kepada Anda justru Anda besar-besarkan itu. Akhirnya menjadi masalah yang luas, akhirnya menjadi masalah yang besar, yang sulit untuk diselesaikan ya. Nah inilah yang harus Anda pikirkan, inilah yang Anda harus pahami ketika Anda ini mendapatkan sebuah masalah seperti itu. Apapun masalahnya ya, tidak hanya dimusuhi ya. Ketika Anda bisa berpikir positif semacam ini, maka masalah Anda enteng, masalah enteng, dan Anda ketika menyelesaikan masalah itu juga mudah ya. Tapi kalau Anda berpikir negatif, kenapa kok saya dimusuhi? Nah, seolah-olah Anda ini merasa benar ya, dan tidak mau tahu kelemahan Anda, dan tidak mau tahu kekurangan Anda. Nah, kalau sudah seperti itu ya, hidup Anda akan penuh dengan penderitaan, hidup Anda akan penuh dengan cobaan ya, musibah itu pasti. Nah, itu adalah sebuah pilihan ya teman-teman ya. Hidup itu pasti seperti itu terus gitu loh ya. Sama halnya ketika Anda ini dikasih soal ya, matematika gitu. Apakah Anda mau kerjakan, ataukah Anda mau berusaha untuk mengerjakan, atau Anda abaikan saja, tak abaikan. Anda misalkan sekolah di SD ya, terus pas ada ujian kelulusan matematika, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berpikir wah soalnya wangel, terus Anda tidak mengerjakan, ataukah apa Anda mengerjakan, berusaha mengerjakan ya walaupun tidak bisa ya, ataupun Anda sudah persiapan dan mengerjakan dan bisa, berpikir positif, saya harus bisa ya. Nah, kasih contoh gini ya, ada tiga orang ya, ada tiga orang dihadapkan pada soal matematika ya. Yang pertama ya, dia tidak mengerjakan karena saya tidak bisa, lah otomatis kan dia akan gagal, wis tidak lulus, lawang tidak kerja kalau sama sekali. Nah, yang kedua ragu-ragu ya, kerjaan enggak ini angel loh, matematika ini angel. Itu kan berarti sudut pandang dia gitu loh ya, angel, matematika angel. Akhirnya tetap dia kerjakan, tapi ada keraguan-raguan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Yang satu tanpa ragu-ragu mengerjakan. Tiga-tiganya ini sama-sama tidak bisa, tapi yang satu ini tidak ada keraguan. Halawes ya, aku yo gak iso, tapi tetap aku akan berusaha untuk menyelesaikan, karena kalau tidak saya selesaikan, saya tidak akan lulus. Tuh, ini hasilnya beda ya, dari tiga ini loh hasilnya beda ya. Kehidupan itu sama seperti itu gitu. Lah Anda yang mana? Apakah Anda yang ragu-ragu ya? Apakah Anda yang mundur sebelum menyelesaikan, ataukah Anda yang memiliki kemampuan yang tanpa ada keraguan-raguan, walaupun Anda tidak mampu tapi Anda tidak ragu-ragu. Nah, jadi teman-teman Weton Sabtu melihat masalah itu seperti itu ya. Ketika Anda melihat masalah tanpa ada keraguan-raguan,
Artinya Anda ini akan memiliki peluang lebih besar ya untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Dan masalah itu tidak memblok mental Anda. Ya. Anda akan mudah menyelesaikan masalah itu. Ya, dibanding ya, dengan Anda ragu-ragu. Ya. Makanya lihatlah sebuah masalah itu jangan hanya dari sudut pandang Anda. Oke lah, Anda ini katakanlah saya ini selalu dimusuhi. Ya. Nah, coba Anda lihat dari sudut pandang orang yang memusuhi Anda. Kira-kira apa yang membuat mereka memusuhi saya? Ya? Supaya apa? Supaya imbang. Nah, ya. Supaya imbang. Makanya di dalam pengadilan itu ya, ini ilmu pengadilan teman-teman. Di dalam pengadilan itu ya penggugat ya, diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan, membuktikan gugatannya. Tergugat pun sama, diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya dari gugatan penggugat. Nah ini di dalam sidang pembuktian. Dalam pengadilan itu ada sidang pembuktian. Ya, penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama untuk membuktikan. Hakimlah yang menilai. Gitu. Supaya kalau yang membuktikan hanya penggugat, tergugat tidak membuktikan, ya tidak akan imbang. Ya pasti condong kepada penggugat. Nah, begitu pula di dalam ya, proses persidangan hukum pidana itu juga sama. Ya, jaksa ya, melakukan sebuah tuntutan, terdakwa melakukan sebuah pembelaan. Nah, nanti diadu datanya. Ya, jaksa ya, melakukan sebuah tuntutan, terdakwa diwakili oleh pengacara melakukan pembelaan. Nah, inilah yang saya maksud ya dari dua sisi. Nah, ketika Anda bisa melihat dari dua sisi ini, maka Anda akan tahu masalah apa yang menimpa Anda, dan Anda akan tahu solusinya juga akan kelihatan. Tapi kalau Anda melihat dari sudut pandang Anda, ya kabeh wong salah, kanok bener. Ya, yang bener Anda. Ya, ndak ono kecap nggak nomor satu. Ya, kecap itu nomor satu. Ya, semoga ini bisa membangkitkan ya wawasan Anda ya, teman-teman nonton Sabtu dimanapun Anda berada. Lihatlah dari sudut pandang orang lain ketika Anda ini terkena masalah. Apalagi masalah itu ditimbulkan oleh orang tersebut. Ya. Demikian motivasi kali ini. Ya, silakan ya, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Saya tidak bisa jawab di komentar, tapi saya akan jawab dengan video semacam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.